Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindriza Adila Deotami. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep dasar komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memengaruhi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antar beberapa pribadi. Selanjutnya, komponen komunikasi. Komponen sistem komunikasi interpersonal dalam berbentuk perspektif. Komunikasi interpersonal bisa menjadi cara yang efektif maupun tidak efektif. Sistem komunikasi interpersonal ini dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, salah satunya dalam perspektif humanistik. Komponen sistem komunikasi interpersonal dalam sudut pandang humanistik ada 3. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Dan yang ketiga adalah sikap mendukung. Yang pertama, keterbukaan. Proses komunikasi interpersonal harus menjadi proses yang efektif, di mana seseorang individu harus terbuka terhadap individu lain yang diajak komunikasi. Kedua belah pihak harus memiliki kesediaan dalam membuka diri dan memberikan informasi. Yang kedua, empati. Sikap empati didefinisikan sebagai kemampuan manusia dalam menempatkan diri pada posisi manusia lainnya. Dengan adanya kemampuan empati dari kedua belah pihak, sistem komunikasi interpersonal dapat berjalan secara efektif, di mana pesan dalam komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, sikap mendukung. Sikap suportif juga sangat penting untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif. Penentangan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dapat menggagalkan tujuan komunikasi interpersonal. Penentangan akan membuat individu memahami isi informasi yang diberikan. Untuk itulah, sifat mendukung wajib dimiliki pelaku komunikasi interpersonal. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang teramati atau tampak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak terlihat tapi terasa pengaruhnya. Ada beberapa. Yang pertama, meaning, makna. Ketika simbol ada, maka makna itu ada dan bagaimana cara menanggapinya. Intonasi suara, mimik muka, kata-kata, gambar, dan sebagainya. Yang kedua, learning. Interpretasi makna terhadap simbol muncul berdasarkan pola-pola komunikasi yang diasosiasikan pengalaman. Interpretasi muncul dari belajar yang diperoleh dari pengalaman. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada Yang terakhir adalah komunikasi langsung dan tidak langsung. Pengertian komunikasi langsung adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan cara tertulis atau dengan cara lisan. Definisi komunikasi secara langsung yang lainnya adalah suatu jenis dari kegiatan percakapan atau penyampaian pesan maupun informasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik itu disampaikan secara lisan ataupun cara tulisan. Pengertian dari komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu suatu proses dari komunikasi yang di mana penyampaian informasi atau pesannya tidak memakai kata-kata komunikasi. Ini sering disebut juga dengan bahasa isyarat. Bentuk dari komunikasi tidak langsung ini memakai gerakan seperti misalnya bahasa tubuh, wajah atau ekspresi dengan kontak mata dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan komunikasi antar pribadi. Semoga materi tadi bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.